Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Kenalkan, nama saya Albertus Saronto, nomor induk mahasiswa 2024 0106 1018, mahasiswa Magister Manajemen kelas karyawan angkatan ke-36 Universitas Hayam Perbanas, Surabaya. Perkenankan pada kesempatan ini saya mempresentasikan proposal mengenai tesis saya yang berjudul Pengaruh Budaya Organisasi dan Kompensasi terhadap Kinerja dengan Kepuasan Kerja sebagai Pemediasi pada Guru di Yayasan Yohanes Gabriel, Wilayah Perwakilan Surabaya 1. Penelitian ini dilakukan sebagai respon atas fenomena yang ada saat ini, di mana persaingan sekolah yang semakin ketat, khususnya antara sekolah-sekolah swasta dan juga sekolah negeri, di dalam menjaring peserta didik baru. Di tengah kondisi demografis dan sosial yang berubah, sekolah swasta menghadapi tantangan besar untuk mempertahankan minat calon siswa dan wali murid. Salah satu faktor penentu keberhasilan sekolah swasta adalah kualitas pelayanan pendidikan yang sangat bergantung pada kinerja guru. Kinerja guru dipengaruhi juga oleh diantaranya ada masalah kesejahteraan dan juga budaya organisasi. Sejak tahun 2022, Yayasan Yohanes Gabriel khususnya di wilayah perwakilan Surabaya 1 sebagai salah satu penyelenggara sekolah Katolik yang berada di wilayah Surabaya Pusat, Surabaya Barat, dan juga Surabaya Selatan telah menerapkan kebijakan yang baru dengan pengelolaan sumber daya manusia yang meliputi dua perubahan strategis. Perubahan yang pertama adalah penerapan budaya organisasi yang baru, dan perubahan yang kedua adalah pembaruan sistem kompensasi yang berbasis kinerja. Budaya organisasi yang baru ini dibentuk untuk menanamkan nilai-nilai kerja yang lebih profesional, kolaboratif, adaptif, serta berorientasi pada hasil dan pelayanan. Di sisi yang lain, sistem kompensasi diperkuat juga melalui kebijakan pemberian tunjangan kinerja dan tunjangan profesional yang mengacu pada hasil penilaian kinerja guru per semester. Dalam 3 tahun ini, kebijakan sudah diterapkan. Secara umum terlihat bahwa sebagian besar guru menunjukkan performa kinerja yang baik. Hal ini tercermin di dalam hasil evaluasi kinerja dalam semesteran yang dilakukan secara menyeluruh dengan 360 derajat, mencakup penilaian dari kepala sekolah, penilaian dari rekan sejawat, penilaian dari orang tua maupun siswa, dan juga penilaian dari diri sendiri. Selain itu, kepuasan siswa dan orang tua terhadap pelayan guru juga menunjukkan tren yang positif. Namun dalam hal ini, belum terdapat bukti empiris yang kuat untuk menjelaskan apakah performa tersebut benar-benar dipengaruhi oleh budaya organisasi yang baru dan juga sistem kompensasi yang berbasis kinerja yang telah diterapkan. Oleh karena itu, penting dilakukan penelitian untuk mengevaluasi seberapa besar pengaruh kedua kebijakan tersebut terhadap peningkatan kinerja guru dengan mempertimbangkan kepuasan kerja sebagai variabel yang mungkin memediasi hubungan tersebut. Kerangka dan hipotesis penelitian. Dasar dari penelitian ini adalah kinerja guru yang baik dengan penerapan budaya organisasi yang positif dan juga perhatian pada sistem pemberian kompensasi yang lebih baik. Penelitian ini dilakukan untuk menguji dan menganalisis pengaruh budaya organisasi dan kompensasi terhadap kinerja guru dengan kepuasan kerja sebagai variabel pemediasi pada guru di Yayasan Yohanes Gabriel Wilayah Perwakilan Surabaya 1. Berdasar kerangka pemikiran yang ada tersebut, kami sampaikan hipotesis dari penelitian ini. Yang pertama, terdapat pengaruh positif dan signifikan antara budaya organisasi terhadap kinerja guru di Yayasan Yohanes Gabriel Wilayah Perwakilan Surabaya 1. Hipotesis berikutnya yang kedua adalah terdapat pengaruh positif dan signifikan antara kompensasi berupa tunjangan kinerja dan profesional terhadap kepuasan guru di Yayasan Yohanes Gabriel Wilayah Perwakilan Surabaya 1. Hipotesis yang ketiga, terdapat pengaruh positif dan signifikan antara kepuasan kerja terhadap kinerja guru di Yayasan Yohanes Gabriel Wilayah Perwakilan Surabaya 1.
Hipotesis yang keempat, terdapat pengaruh positif dan signifikan antara budaya organisasi terhadap kinerja guru di Yayasan Yohanes Gabriel, wilayah perwakilan Surabaya 1. Hipotesis kelima, terdapat pengaruh positif dan signifikan antara kompensasi berupa tunjangan kinerja dan profesionalitas terhadap kinerja guru di Yayasan Yohanes Gabriel, wilayah perwakilan Surabaya 1. Hipotesis yang keenam, kepuasan kerja memediasi pengaruh budaya organisasi terhadap kinerja guru di Yayasan Yohanes Gabriel, wilayah perwakilan Surabaya 1. Hipotesis yang ketujuh, kepuasan kerja mampu memediasi pengaruh kompensasi terhadap berupa tunjangan kinerja dan profesional terhadap kinerja guru di Yayasan Yohanes Gabriel, wilayah perwakilan Surabaya 1. Berikut adalah variabel indikator dan pengukuran. Dalam penelitian ini ada 4 variabel yang terdiri dari 2 variabel independen, 1 variabel pemediasi, dan 1 variabel dependen. Variabel yang pertama yaitu variabel kinerja guru, yaitu variabel dependen. Variabel ini diukur menggunakan 5 indikator, di antaranya 1, tentang merencanakan pembelajaran. 2, tentang bagaimana guru melaksanakan pembelajaran. Yang ketiga, tentang bagaimana guru menilai hasil pembelajaran. Yang keempat, tentang bagaimana guru membimbing peserta didik. Dan yang kelima, tentang bagaimana guru mengembangkan keprofesian berkelanjutan. Dengan skala pengukuran 1 sampai dengan 5, yaitu 1 sangat buruk, 2 buruk, 3 cukup, 4 baik, 5 sangat baik. Variabel yang kedua tentang kepuasan kerja yaitu variabel pemediasi. Diukur dengan 4 indikator yang diantaranya tentang bagaimana menilai pekerjaan itu sendiri. Yang kedua tentang bagaimana pengakuan terhadap pekerjaannya. Yang ketiga tentang pencapaian terhadap kinerjanya. Dan yang keempat tentang bagaimana kondisi kerja. Yang diukur dengan skala 1 sampai dengan 5, yaitu 1 sangat tidak memuaskan, 2 tidak memuaskan, 3 cukup memuaskan, 4 memuaskan, dan 5 sangat memuaskan. Yang berikutnya, variabel yang ketiga tentang budaya organisasi yang merupakan variabel independen. Diukur dengan 4 indikator, yaitu keterlibatan, konsistensi, adaptabilitas, dan yang terakhir adalah misi. Dengan skala pengukuran 1 sampai dengan 5, 1 sangat buruk, 2 buruk, 3 cukup atau sedang, yang keempat baik, yang kelima sangat baik. Variabel yang keempat yaitu variabel tentang kompensasi. Variabel kompensasi ini adalah variabel independen yang kedua. Diukur dengan 5 indikator penilaian. Indikator yang pertama tentang penilaian keadilan secara internal. 2, daya saing eksternal. 3, penilaian tentang kompensasi dengan hubungannya dengan kinerja. Yang keempat, kepatuhan terhadap regulasi. Dan yang kelima, indikator tentang kesesuaian dengan strategi organisasi. Dengan pengukuran 1 sampai dengan 5, 1 sangat tidak memadai, 2 tidak memadai, 3 cukup memadai, 4 memadai, dan 5 sangat memadai. Populasi dan sampel dari penelitian ini. Untuk populasi penelitian ini adalah seluruh guru di Yayasan Yohanes Gabriel, wilayah perwakilan Surabaya 1. Sedangkan untuk sampel penelitian ini adalah guru di Yayasan Yohanes Gabriel, wilayah perwakilan Surabaya 1 yang sudah memiliki masa kerja di atas 1 tahun. Jenis dan pengumpulan data. Untuk penelitian ini, jenis data yang digunakan adalah data primer dengan metode pengumpulan data menggunakan survei dan kuesioner di dalam bentuk Google Form yang akan diisi oleh calon responden, antara lain berupa informasi pribadi responden,
dan tanggapan mereka tentang berbagai pernyataan yang ada di dalam kuesioner. Setelah diisi, kuesioner akan menghasilkan kesimpulan sebagai output dari penelitian ini. Selanjutnya adalah teknik analisis data. Dalam penelitian ini, teknik analisis data menggunakan analisis kuantitatif dengan metode teknik statistik untuk mengukur variabel penelitian. Yang pertama adalah analisis deskriptif. Analisis deskriptif digunakan untuk menjelaskan rata-rata tanggapan responden mengenai indikator-indikator yang ada pada setiap variabel. Beberapa variabel dalam penelitian ini dapat dideskripsikan dengan menggunakan interval yang dihitung dengan rumus nilai tertinggi dikurangi nilai terendah dibagi 5 sehingga menghasilkan 5 layer interval sebagai berikut. Teknik analisis data yang kedua adalah analisis inferensial. Dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis SEM dan analisis jalur yang dipilih untuk penelitian ini adalah partial least square atau PLS. Model analisis PLS dalam penelitian ini diantaranya adalah yang pertama adalah evaluasi outer model. Evaluasi outer model menggunakan indikator reflektif yang dievaluasi dengan uji validitas indikator. Yang kedua, uji konvergen, dan yang berikutnya uji reliabilitas. Uji validitas indikator menggunakan kriteria loading factor di atas 0,7. Sedangkan uji validitas konvergen dengan kriteria average variance extracted atau AVE di atas 0,5 dan uji reliabilitas dengan kriteria Cronbach alpha dan composite reliability di atas 0,7. Yang berikutnya yang kedua adalah evaluasi inner model. Evaluasi inner model ini dilakukan untuk menguji kekuatan hubungan antar variabel. Uji yang dilakukan meliputi yang pertama R-square. R-square ini adalah untuk menilai kontribusi variabel bebas terhadap variabel yang terikat. Dibagi menjadi 3 kategori, di mana kategori yang pertama adalah kuat, yang dengan nilai R-square di atas atau sama dengan 0,75. Kriteria yang berikutnya adalah kriteria moderat, dengan R-square lebih besar atau sama dengan 0,5. Yang kriteria yang terakhir adalah kriteria lemah, di mana R-square lebih besar atau sama dengan 0,25. Yang berikutnya size effect. Size effect ini untuk mengukur kekuatan prediktif antar variabel. Dibagi 3 kategori juga, dengan kategori lemah, sedang, dan kuat. Teknik analisis data berikutnya adalah pengujian hipotesis. Dalam melakukan pengujian hipotesis ini, beberapa langkah yang harus ditempuh di antara yang pertama, pisahkan hipotesis di dalam 2 kategori. Yang pertama, hipotesis nol, ya ini adalah hipotesis yang tidak ada pengaruh terhadap kinerja. Yang kedua, hipotesis alternatif H1, yaitu hipotesis bahwa mengatakan bahwa ada pengaruh atau hubungan. Di dalam penelitian ini, nilai alfa yang digunakan adalah sama dengan 0,05. Bahwa tingkat kepercayaan pada penelitian ini adalah sebesar 95%, yang artinya tingkat toleransi terhadap kesalahan penelitian adalah sebesar 5%. Pengujian hipotesis yang terakhir adalah menghubungkan dengan kriteria hasil pengujian. Jika p-value kurang atau sama dengan nilai alfa, maka H0 berhasil ditolak, sehingga hipotesis alternatif dapat diterima. Yang kedua, jika p-value lebih besar dari alfa, maka H0 gagal ditolak atau tidak ada pengaruh atau hubungan. Demikian pemaparan dari presentasi saya untuk proposal tesis yang akan saya jalankan. Apabila ada kekurangan atau hal yang kurang berkenan dari apa yang saya sampaikan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya.
Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.